Pemirsa NASA, tim liputan NASA masih berada di lahan stroberi di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Sekarang berada lahan milik Bapak Arif Suratno ya, Pak ya. Pak. Nah, siang Pak Arif. Ya. Kami mendengar masih Pak Arif sudah menggunakan NASA ya, Pak ya. Sudah. Mengenalkan NASA siapa? Bu Leo sama Mas Cokro itu. Tanaman stroberinya jenis apa Pak yang Bapak tanam? Jenis Kristar. Umur tanamannya? 4 bulan. Luas yang pakai NASA ini berapa Pak? Sekitar 600 meter. Gunakan dari produk NASA apa saja Pak? Bisa tidak? Gunakan itu pakai harmonik. Gunakan juga NASA. NASA ini sudah saya gunakan. Juga pakai Vestona untuk pencegahan hama ini. Nah, belum kami kena NASA, itu sering saya tanam stroberi ini kena bercak-bercak merah. Sulit saya kembalikan untuk penyuburan itu sulit sekali sampai akhirnya mati. Setelah saya kena NASA, saya coba-coba kami gunakan. Berhasil. Dan ternyata bisa subur, buahnya bisa meningkat. Nah, kemudian ini NASA hormon Vestona ini cara menggunakannya bagaimana Pak? Ya, cara menggunakannya kami semprotkan. Ini pakai Vestona ini satu tutup. Saya masukkan dalam tangki semprot. Berapa? 17 liter air. Saya tambah NASA satu tutup, saya campurkan dalam tangki tersebut, harmonik juga satu tutup, kami semprotkan. Berapa hari semprot Pak? Kadang-kadang setengah bulan sekali. Setelah ini disemprot NASA pada umur berapa pertama kali? Pertama umur 2 bulan. Sekarang umur 4 bulan, berarti baru berapa kali semprot Pak kalau setengah bulan sekali? Kami semprotkan 4 kali. Sudah 4 kali? Sudah 4 kali ya. Setelah Bapak menyemprot NASA Vestona harmonik ini 4 kali Pak, ya. Itu ada perubahan apa saja Pak? Bisa terutama kelihatan daun itu bercak kuningnya hilang, putar-putar yang agak memendek kurang keriting bisa hilang, sembuh, bisa subur, kelihatan ini bisa kita lihat sendiri. Buah itu sangat meningkat. Ini buahnya kan seperti ini, besar-besar, banyak nih. Nah ini besar, banyak. Dulu sebelum kami kenal NASA sulit sekali kami menanam stroberi. Di samping kembali subur Pak, kalau dari segi produksi Pak ya, ini panen berapa hari sekali Pak? Panennya 2 hari sekali. Nah, berapa kilo Pak per 2 hari itu Pak? Per 2 hari sebelum kenal NASA itu ya sekitar 2,5 sampai 3 kilo, luas 600 meter. Tapi sekarang ini bisa meningkat menjadi 17 kilo, kemarin bahkan 18 kilo. Menguntungkan lah NASA ya. Harga bagaimana Pak? Harga jual itu harga burungan, sarukan seadanya besar, kecil itu kami jual campur gitu. Berapa Pak per kilonya? Per kilonya 12.000. Kalau dari segi kualitas buahnya Pak, ya. Antara perbandingan yang panen dulu dengan panen sekarang itu lebih banyak. Kalau dulu masuk kelas apa, sekarang masuk kelas apa gitu Pak? Kalau setelah kami semprot dengan produk NASA ini kebanyakan kalau dibandingkan dulu ini kelas A semua, hampir kelas A semua. Kalau dulu rata-rata buahnya kecil dan itu loh, agak kuning-kuning kena penyakit itu, penyakit kutu merah itu. Jadi kalau kelasnya sekarang, B? Ya kelasnya yang A itu jarang sekali. Oh gitu, malah sekarang B, kelas C, ya. Kemudian dari perhitungan ekonomi Pak ya, dengan peningkatan per 2 hari itu 14,5 kilo Pak ya, dikalikan per kilonya 12.000 Pak ya. Itu berarti meningkat berapa Pak? Itu 74.000 rupiah per 2 hari itu, peningkatannya sekian. Ini 2 bulan menggunakan ini nasanya ini 2, lantas Vestonanya 1, harmoniknya baru habis 3. Berarti kalau di total itu sekitar berapa habisnya ini Pak selama 2 bulan? 19.500. Sementara Bapak per 2 hari itu panen bisa meningkat 174.000 Pak ya. Jelas masih untung ya Pak ya? Wah, untungnya besar sekali. Meningkatnya melonjak, sangat melonjak dari produk NASA ini. Nah, terus dari segi tanaman sudah meningkat ya Pak ya? Meningkat, ya. Pertumbuhannya lebih baik, buahnya meningkat lebih banyak. Ya. Dari serangan hama penyakitnya ada pengaruhnya nggak Pak? Menurun sekali. Setelah kita NASA itu menurun sekali. Dulu kan kena itu banyak hama-hama, tapi karena kami menggunakan Vestona ini bisa diturunkan, bisa ditekan seturun-turunnya. Ini hamanya hilang lah. Nah, Bapak sudah membuktikan sendiri keunggulan produk NASA. If berkenan untuk memberikan kesan dan pesan pada petani-petani stroberi khususnya dan petani di seluruh Nusantara pada umumnya. Silakan Pak Arif. Ini pesan kami kepada kawan-kawan petani, silahkan untuk mencoba produk dari NASA. Nanti kalau sudah bisa lihat bukti-buktinya, silahkan
warga petani menggunakan pupuk organik dari produk NASA ini supaya hasilnya meningkat, karena yang sudah kami buktikan ini peningkatannya berkali-kali peningkatan. Terima kasih Pak Arif ya atas bincang-bincangnya. Sama ya. Demikian pemirsa NASA, pemirsa reporter Joni dan kameramen Dadang Birowo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Terima kasih dan salam NASA. Pemirsa NASA, jumpa lagi dengan tim liputan NASA. Saat ini berada di areal kebun stroberi yang sudah dibudidayakan dengan cukup baik karena menggunakan sistem mulsa. Tepatnya di Kampung Panggilingan, Desa Pada Awas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kita di sini sudah ada Pak Budi selaku pemilik lahan dan beliau sudah menggunakan produk NASA. Untuk lebih jelasnya kita akan mewawancarai Bapak Budi. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Nah, Pak Budi, ini stroberi yang Bapak kelola luasnya berapa Pak? 2.800 meter. Jenis stroberinya? Jepang. Stroberi Jepang. Kemudian umur tanaman stroberinya saat ini? Udah 8 bulan. Pak Budi dulu yang mengenalkan NASA ke Pak Budi siapa? Pak Halim. Sistem penanamnya bagaimana ini Pak? Sama ya karung, tutup pemulsa. Oh, pakai karung tutup mulsa. Isi karungnya? Kompos, pupuk kandang. Pupuk kandang sama? Campur tanah. Campur tanah 50-50. 50-50 ya perbandingannya ya. Penggunaan NPK-nya? Enggak pakai sama sekali NPK-nya? Enggak pakai. Sudah menggunakan NASA, yang digunakan produk NASA apa saja Pak? Hormon, pok NASA. Pok NASA atau POC NASA dan hormonik ya Pak ya. Menggunakan NASA dan hormonik ini sejak umur stroberinya berapa bulan? Udah 7 bulan. 7 bulan baru pakai Ini NASA dan hormon dan hormonik. Kemudian dosis yang digunakan per tangki? 1, yang ini 3. 1 tutup, yang ini 3 tutup per tangki ya Pak ya. Disemprotkan berapa hari sekali Pak? 1 minggu sekali. Nah, pada saat umur 7 bulan disemprot NASA, ini pengaruhnya bisa dilihat setelah berapa hari Pak? 1 minggu. Sebelum pakai NASA dulu tanamannya bagaimana? Kalau daunnya kecil-kecil, kalau sudah pakai ini besar. Daunnya besar, buahnya besar. Buahnya juga tambah besar. Dari segi pertumbuhannya bagaimana Pak? Kelihatan lebih cepat nggak Pak? Lebih cepat. Dan untuk buahnya Pak ya sekarang? Untuk buahnya besar. Terus? Berat, lebih berat ya? Lebih berat. Warnanya Pak? Lebih merah. Dengan bentuknya? Bagus. Lebih bagus ya Pak? Tahan lama. Lebih tahan lama? Lebih tahan lama. Dulu sebelum pakai NASA berapa hari tahannya Pak setelah panen? 2 atau 3 hari. 2-3 hari sudah busuk. Kalau pakai ini 1 minggu. 1 minggu kuat. Dari serangan hama penyakit Pak, setelah pakai NASA ini berkurang nggak Pak serangan hama penyakitnya? Berkurang. Sebelum pakai NASA banyak yang mati nggak Pak? Banyak yang mati karena kutu-kutu merah. Mati karena kutu merah ya? Nah, setelah pakai NASA berkurang ya? Dari sekian tanaman ini berapa persen kira-kira yang mati sebelum pakai NASA? 10%. 10%. Setelah pakai NASA berkurang menjadi berapa persen Pak? Enggak. Belum ada yang mati ya setelah pakai NASA. Dari segi buahnya, ini dulu Pak panen sebelum pakai NASA. Satu kali panen berapa kilo Pak? Ada 20, ada 25. Paling tinggi 25 kilo. Setelah pakai NASA ini berapa kilo panennya Pak? 30 sampai ke 45. Berapa hari sekali panen? 2 hari sekali panen. Kemudian untuk dijual ke pedagang atau ke pasar Pak, itu kan biasanya ada semacam kelas ya Pak, grade ya Pak ya. Ini masuk kelas apa? Kelas A. Masuk kelas A semua rata-rata. A sama B. Terus sebelum pakai NASA dulu rata-rata kelasnya? Kelas B dengan C. Kelas B dengan C, berarti peningkatan ya Pak ya. Sebelum pakai NASA dulu harganya per kilo dihargai berapa Pak? Ini penjualan ke pasaran biasa, jadi sama. Oh, harganya sama, nggak dibeda-bedakan ya Pak ya. Nah, kalau kelas B, kelas C harganya berapa biasanya? A 30. Kelas A 30.000, kelas B? Kelas B 24. 24.000, ada selisih 6.000 ya Pak ya. Dari pedagang dan pembeli itu komentarnya bagus ya Pak ya? Bagus.
bisa sedikit saya informasikan karena Pak Budi tidak mempunyai catatan secara khusus tentang biaya produksi tambahan penggunaan NASA dan penambahan hasilnya. Namun demikian bisa kita hitung bahwa dengan penambahan 3 botol harmonik dan 3 botol NASA, dan jika itu diuangkan sekitar ada tambahan biaya produksi sekitar 125.000. Namun demikian dari beberapa hal, setelah tanaman stroberi menggunakan NASA ini dalam panen 2 hari sekali, setiap kali panen mengalami peningkatan antara 10 sampai 15 kg. Sehingga sekali panen Pak Budi ada peningkatan keuntungan meningkat antara 10 hingga 15 kg per kali panen. Nah, dengan harga per kilo saat ini kelas A itu rata-rata 30.000, dari segi peningkatan hasil ini saja, ini saya kira sangat menguntungkan bagi Pak Budi dan tentunya informasi yang sangat bermanfaat bagi petani stroberi di seluruh Nusantara ini. Pesan bagi petani stroberi di lain tempat di seluruh Indonesia, Pak, silakan Pak. Ya, kalau petani-petani stroberi harus pakai NASA, lebih bagus. Demikian pemirsa NASA, laporan tim NASA, reporter Joni dan kameramen Agus Hakim dari lahan stroberi di Garut, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih dan salam NASA. Pemirsa NASA tercinta dimanapun Anda berada, saat ini tim liputan NASA berada di lahan pembibitan tanaman Albazia, tepatnya di lahan milik Bapak Suparman di Desa Sigalo, Kecamatan Sigalo, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Suparman kebetulan beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Sigalo. Pak Suparman, ini lahan yang Bapak gunakan untuk pembibitan Albazia ini luasnya berapa, Pak? Ini luasnya adalah 1.500 meter persegi. Kemudian tanaman Albazia ini hingga saat ini berapa umurnya, Pak? Usianya ini sudah 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Pak Suparman, Bapak dulu mengenal NASA, ini yang mengenalkan siapa dulu? Pak Tik Pucang, saya mencoba untuk mengembangkan tanaman Albazia ini, baik itu pembibitan maupun pembesaran, saya usahakan dengan menggunakan NASA. Ternyata dengan menggunakan NASA dan harmonik ini hasilnya sangat luar biasa. Ini bisa panjenengan lihat sendiri, hasilnya memang seperti itu. Nah, dari NASA produknya apa saja ini Pak yang digunakan, Pak? Kami sementara ini baru menggunakan harmonik sama NASA. Pupuk organik cairnya ya, Pak Parman, ini dulu Bapak menggunakan sejak dari awal sudah atau tanaman sudah umur berapa, Pak? Ini saya menggunakannya pada saat masih biji. Masih biji ya, benih biji ya. Tepatnya biji. pada bulan apa waktu itu, Pak? Waktu itu bulan Desember tahun 2004. Bisa diceritakan Pak cara penggunaan produk VOC NASA maupun harmonik ini pada waktu perlakuan pembenihan, pembibitan? Ya, pada saat perlakuan pembenihan ini dulu waktu perendaman benih bagaimana, Pak? Perendaman benih saya siram pakai air panas, setelah itu biarkan 1 malam, kita bungkus dengan kain, kemudian kita tanam. Kalau sekarang enggak, setelah tahu bahwa ada produk yang sangat luar biasa, ini NASA dan harmonik ini, setelah kita ambil biji kita pakai air panas, istilahnya orang Jawa itu dijarangi, itu pakai air panas, kemudian setelah itu saya rendam, dibiarkan sampai airnya itu dingin. Waktu setelah itu berapa berat benihnya, berapa gram atau berapa kilo, Pak? Waktu itu saya hanya setengah kilo. Air panasnya berapa liter? Kurang lebih seperempat liter 1 gelas. Dicampur NASA berapa takarannya? NASA-nya tertutup, harmoniknya tertutup. Kemudian setelah itu saya lihat belum pakai NASA itu sampai 6 hari. Nah, ini 4 hari, 3 sampai 4 hari sudah kecambah. Itu sudah semuanya, Pak? Sudah semua, sudah panjang. Kemudian dari tingkat keberhasilan perkecambahan berapa persen, Pak, sebelum pakai NASA dan setelah pakai NASA, Pak? Kalau sebelum pakai NASA ini waktu itu saya mengamati hanya 60% lah. Benihnya sama? Benihnya sama dengan kualitas yang sama. Saya beli di pertanian dengan kualitas yang sama, unggulnya juga sama. Nah, setelah pakai NASA berapa persen? Setelah pakai NASA ini ya hampir 90% lah, baik luar biasa sekali. Kemudian pada saat ditanam, Pak, ya, itu perlakuan pakai NASA bagaimana? Pada saat setelah bibit kita tanam, ini adalah sebagai contoh bibitnya adalah itu tadi, setelah dikecambahkan itu kan masih banyak itu di situ bergelombol, kemudian kita ambil, kita tanam ini satu-satu. Nah, setelah itu 3 hari kemudian baru kita semprot dengan NASA dan harmonik. Karena tanamannya masih kecil, ini saya masih menggunakan 1/3, satu tank, ya, satu tutup harmonik, ini NASA-nya 3, ya, dia tutup ini sejak umur 3 hari.
3 hari, sehingga 1 minggu 2 kali, kemudian terus 1 minggu itu 1 kali. Setelah berapa umurnya berapa 1 minggu sekali Pak? Setelah umur 15 hari. Terus kemudian selanjutnya setelah 15 hari kan seminggu sekali Pak ya? Iya, Setelah itu bisa dijelaskan berapa kali per berapa hari sekali Pak? Masih menggunakan seminggu sekali karena tanaman keras sehingga Hingga umur 3 bulan iya, ini. hingga 3 bulan ini saya aplikasinya adalah 1 minggu sekali. Nah Pak, dari perbedaan yang tadi sudah kita saksikan Pak ya, tanaman yang tidak pakai NASA dan tanaman yang pakai NASA Pak, itu bisa dijelaskan Pak? Saya dari dulu itu mengusaha bibit, namun demikian belum pernah mengalami suatu kejadian yang luar biasa seperti ini. Dari kecepatan tumbuh, yang pertama ini pada umur sama-sama umur waktu itu umur 1 bulan, ini sama 1 bulan. Ini yang tidak pakai NASA, ini kelihatan daunnya kuning, warna daunnya kuning, kemudian pertumbuhannya ini banyak yang mati. Ini banyak yang mati yang tidak dengan menggunakan NASA. Tingkat kematiannya yang tidak pakai NASA berapa kematiannya persen? itu bisa 60%. Ini bisa menjadi kematiannya banyak sekali yang tidak menggunakan NASA. Kita bisa melihat dari dekat tanaman bibit Albazia yang tidak menggunakan NASA. Di sini banyak kita dapatkan batang mengering dan akhirnya mati, dan batangnya juga kecil-kecil. Pertumbuhan juga kerdil-kerdil dan tidak seragam, tidak serempak. Sangat jauh berbeda dengan tanaman yang pakai NASA yang ada di atas. Kita bisa melihat dari dekat pertumbuhan tanaman yang pakai NASA. Dari kejauhan kita bisa melihat sangat seragam dan pertumbuhannya mendekati 100%. Kita bisa melihat sebelah kanan ini dengan jenis bibit yang sama dan ditambah NASA, pertumbuhannya sangat luar biasa bagus. Pemirsa NASA, kita akan mengikuti pengukuran tinggi tanaman. Misalnya kita bisa melihat panjang meteran ini adalah 200 cm atau 2 meter dan masih belum sampai bagian atas. Kita bisa melihat itu sampai ujung 56 cm, berarti ketinggian adalah 2,5 meter kurang lebih. Umur 3 bulan Dari biji. dari sejak penanaman biji, dan kita bisa melihat batang yang sangat kokoh dan kuat. Ini akan menjadi bibit yang unggul. Pemirsa NASA, kita akan mengikuti pengukuran tinggi tanaman bibit Albazia yang tidak menggunakan NASA dan hormonik. Ini adalah tanaman Albazia yang tidak pakai NASA dan hormonik, dan kita ambil tanaman yang paling bagus pertumbuhannya. Itu hanya sekitar 130 cm ketinggiannya. Pak Parman, di samping pertumbuhan yang memang luar biasa ya Pak ya, itu secara ekonomi Pak, dengan bibit yang umur 3 bulan yang pakai NASA dan tidak pakai NASA, Bapak bisa menjelaskan keuntungannya Pak? Silakan Pak. Ini untuk keuntungannya, ini apabila bibit yang tidak menggunakan NASA, ini andai kata bibit ini adalah bibit untuk cangkukan. Kalau bukan untuk cangkukan ini, dengan yang tidak menggunakan NASA ini paling-paling ini harganya 750 ini 750. Tapi dengan menggunakan NASA ini harga sampai kepada konsumen ini bisa 1000 sampai 1500. Sehingga kita punya keuntungan 2 kali lipat dengan menggunakan NASA ini. Itu yang dimana waktu yang relatif sih hanya 3 bulan, kita kalau untuk usaha bibit ini sudah mengantongi uang yang cukup lumayan lah. Yang tidak pakai NASA dengan pakai NASA ini keberhasilan tumbuhan sampai saat ini, kalau pakai NASA bisa tumbuh berapa, nah dikalikan dengan harga berapa. Yang tidak pakai NASA tumbuh berapa, dikalikan dengan harga berapa, dengan jumlah bibit yang sama. Ini dengan pakai NASA ini, untuk gambaran adalah kita menanam 10.000 lah, 10.000 katakan saja, karena 90% sehingga 9.000. 9.000 ini dengan menggunakan kita lihat pertumbuhannya sama, sehingga untuk nilai jualnya juga sama. Sehingga dengan menggunakan NASA ini bisa satu pohon ini laku 1.500 di pasaran ini saat sekarang. Ini dengan tidak menggunakan NASA, cara-cara yang agak sama ini ternyata untuk yang bibit menggunakan NASA ini bisa 1.500, kalau ini hanya 750. Sehingga ada keuntungan yang dibanding dengan tidak menggunakan NASA. Pak Parman, mungkin ada kesan-kesan Bapak ya, apalagi Bapak selaku kepala desa, untuk memberikan semacam tauladan atau bahkan percontohan bagi warga sekitar maupun masyarakat secara luas. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini perlu saya sampaikan di sini pada petani-petani ataupun pada kelompok tani yang belum menggunakan NASA, silahkan untuk menggunakan NASA, karena bahwa produk-produk dari NASA ini
semuanya ini sangat-sangat istimewa, sangat luar biasa. Sebagai contoh tadi, dengan kita menggunakan NASA ini, produk-produk pertanian ini akan lebih meningkat. Juga dengan menggunakan produk NASA ini, kita akan lebih aman. Kita mengkonsumsi daripada apabila digunakan untuk aplikasikan untuk tanaman buah, ini buahnya juga lebih aman karena menggunakan produk organik. Dan juga apabila digunakan untuk tanaman pangan, juga sayuran, tanaman pangan dan sebagainya, itu juga akan lebih aman dan akan lebih sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat semua. Terima kasih Pak Parman ya atas waktu yang diberikan. Nah, pemirsa NASA, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Suparman. Reporter Joni dan kameramen Agus Budi melaporkan dari Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, salam NASA.